Dok. Mbak Rini. Ayo, Jong. Dok, malam ini kamu jadi toh nginep di rumah? Jadi, nggak apa-apa kan, Bu? Ayo jelas nggak apa-apa, Ibu seneng. Sekalian kita ngerayain ulang tahunmu sama keluarga. Jeng, kamu pesenin nasi tumpeng ya buat ulang tahun mbakmu. Siap, Bu. Rin, kok Ibu perhatikan kamu kok pucet banget toh? Kamu sakit ya? Atau kurang tidur? Itu di bawah mata kamu hitam banget. Iya, Bu. Aku cuman kurang tidur aja kok. Emang kelihatan banget ya? Ayo kelihatan jelas. Mbak Rini kurang tidur gara-gara lembur ya sama Mas Lingga. Apaan sih, Jong? Ayo nggak apa-apa, nggak usah malu. Lagian udah sah. Ibu juga seneng kalau kamu lembur sama anak Lingga. Biar ibu sama bapak itu secepatnya dapat cucu, nggak cuma Sarah saja. Amin. Amin. Udah yuk. Ayo, yuk, yuk, yuk. Ayo. Oke, ready ya? Kita mulai. 3, 2. Ya, lagi. Ya, tahan. Coba ganti pose dong, main sama tangannya. Bisa ya? Ya. Ya, lebih luas lagi. Jel, kamu tolong rapi rambutnya ya. Kayaknya berantakan tuh. Oke, Mas. Kok nggak enak gini ya dilihatnya ya? Apa yang salah? Udah, Mbak. Gara-gara mikirin soal CCTV, gue jadi nggak bisa fokus. Yes! John! Oke, Mas. Lo handle ya? Oke. Mas Emil kenapa sih? Perasaan dari tadi kayak orang lagi nggak tenang. Bos mana ya? Bos. Hei. Nih, kita ngobrol di sini aja. Gue ada tugas buat kalian berdua. Jadi gini, dengerin baik-baik ya, dengerin baik-baik. HP gue pakai lowbat lagi. Cas dulu deh. Loh, itu Mas Emil lagi ngobrol sama siapa? Kok mukanya kayak gue pernah lihat ya? Loh, itu kan Mas Emil. Kok belum ganti baju? Kata dia mau ganti baju. Terus yang sama dia itu siapa? Temen yang mau dia temuin hari ini. Makanya dia sampai nggak izinin gue nebeng mobilnya. Tapi kok mukanya serem-serem ya? Oh iya, mereka orang yang waktu itu gue lihat ngobrol sama Mas Emil di pinggir jalan. Pas gue mau ke opening Agria Jinten. Tapi sebenarnya mereka itu siapa sih? Kok sering banget ketemu sama Mas Emil? Gimana, udah kelar semua ya? Sudah, Mbak. Kalau begitu, kami sekarang pamit dulu ya, Mbak. Ya udah, kalau gitu besok kalian datang jam 6. Sebenarnya toko tuh bukan jam 10. Tapi kan harus persiapannya dulu, baking dan lain-lain, ya. Baik, Mbak. Baik, Mbak. Ya udah, boleh pulang kalau gitu. Hati-hati ya. Terima kasih, Mbak. Akhirnya kelar juga hari ini.
harus merintis semuanya dari awal lagi. Walaupun Nia dan Rani udah punya pengalaman kerja di bidang kuliner, tapi tetap aja, sedikit atau banyaknya aku masih harus tetap ajarin mereka dari awal. Coba aja ada Melisa yang bantuin aku di sini sebagai supervisor. Pasti aku gak akan secapek ini. Kayaknya aku harus bujuk Melisa lagi deh, supaya dia mau kerja di sini lagi. Lagi pula kalau misalnya Melisa masih kerja di Gereja Jinten, sampai kapanpun aku gak akan tenang. Duh, Mbak Alia mau apa lagi sih? Halo Mbak Alia. Melisa teleponan sama Alia. Halo Mel, kamu lagi sibuk nggak? Saya lagi kerja Mbak. Ada apa ya Mbak? Oke. Kalau gitu saya akan ngomongin sebentar aja. Mbak Alia mau ngomong apa? Mel, soal penawaran saya yang tadi pagi, gimana? Mbak, saya udah bilang Mbak, saya akan tetap bertahan di Gereja Jinten. Saya nggak bisa ikutin apa mau Mbak. Mel, tapi background kamu itu baker. Dan saya butuh bantuan kamu di New Magic Oven. Butuh sekali. Oke, gini aja. Kamu mau gaji berapa? Kita bisa bicarain soal itu. Dan masalah transportasi. Saya juga bisa ambilin kamu motor, Mel. Supaya nanti kamu nggak perlu bolak-balik naik angkot pulang perginya. Gimana? Sebenarnya tawarannya Mbak Alia ini menarik banget sih. Tapi aku nggak enak sama Bu Rati dan Pak Mulyono. Dan aku juga sedikit khawatir, kenapa ya tiba-tiba Mbak Alia ini maksa bujuk aku kayak gini. Kenapa baru sekarang? Padahal kemarin-kemarin dia nggak mau aku kerja di tokonya. Mel, gimana? Kamu tertarik? Mbak, saya pikir-pikir dulu deh ya Mbak. Ya udah oke. Kalau gitu kamu coba pikirin dulu pelan-pelan, baik-baik ya. Saya tunggu jawabannya ya Mel. Iya Mbak. Mbak Arini, itu tadi Alia ya? Iya Mbak, Mbak Arini udah lama kenal sama Mbak Alia? Belum lama kenal sih, tapi suami saya yang kenal lama sama dia. Oh, ya Mbak. Melisa kalau boleh tahu, itu kalian tadi bicarain apa? Soalnya saya dengar soal kamu kerja di Gereja Jinten. Mbak Alia ngajak saya untuk kerja di New Magic Oven lagi Mbak. Terus kamu mau? Udah saya tolak Mbak awalnya, cuma lama-lama Mbak Alia ini selalu nelfonin saya. Bahkan Mbak Alia nawarin saya gaji 2 kali lipat. Terus Mbak Alia bakal kasih saya motor untuk kerja saya nanti. Tapi saya bilang, saya pikir-pikir dulu. Dia kenapa tiba-tiba ngomong gitu ya? Tapi emang sebelumnya dia nggak tahu kalau kamu kerja di Gereja Jinten? Mbak Alia tahu kok Mbak, aku kerja di Gereja Jinten. Cuman aku juga bingung, kenapa dia malah ngejar-ngejar aku ya sekarang. Ya udah gini, mendingan kamu pikirin lagi dulu. Tapi kamu juga inget ya, di sini Ibu dan Ajeng tuh sangat membutuhkan kamu. Iya Mbak. Ya udah, saya kesana ya. Iya. Apa mungkin Mbak Alia itu takut ya kalau aku akan cerita soal kebakaran itu ke Mbak Arini dan keluarganya? Makanya dia maksa aku untuk kembali kerja di tokonya. Ya, Yud. Kita sama-sama lihat video yang tadi siang kita buat. Ya. Oke. Udah gue edit dan upload di media sosial Damkar Purnasari. Oke, ayo. Wo. Apa? Ya elah, Wo. Wow, cilaka. Hei, kebakaran lo jam segini. Gimana sih ya? Ini apinya padamin. Ini apinya gimana? Wow, Gimana ini cilaka. Kamu tuh gimana, Teri? Masa versi aku yang salah kamu upload juga? Hei, caramu tuh ya salah. Nyalain orang. Gimana gak menurut lo? Menurut gue sih bagus. Dengan adanya perbandingan kayak gitu, orang jadi semakin paham.
gimana cara yang benar, gimana cara yang salah. Bagus, Rik. Oke, ya udah. Kalau gitu gue upload di akun TikTok dan Faftube-nya Damkar Purnasari. Nah, Gimana? keren. Berarti tugas kita udah selesai. Tugas penyuluhan ke masyarakat, semuanya selesai berkat kalian semua. Thank you ya guys. Sama-sama, Gak. Sama-sama, Kak. Lain kali kalau bikin aku mau jadi versi yang benar, jangan salah lagi. Mending Yudo aja lah. Banyak ngomong, makanya kamu yang fokus. Orang. Bisa dikurangi dikit nggak sih bagian yang itu? Halo, Pak. Halo, Gak. Gak, Papa mau tanya, kamu sibuk nggak hari ini? Nggak ada sih, Pak. Cuma Lingga mau pergi keluar sebentar sama hari ini. Kenapa, Pak? Papa mau minta tolong sama kamu, Gak. Sepulangnya kamu dari tugas damkar, kamu ada kegiatan lain nggak? Begini, Papa mau minta tolong sama kamu. Papa sama Mama belum bisa ngecek ke perkebunan. Kamu tolong cek kualitas teh yang bagus untuk dikirim ke Australia, ya. Kamu datang sore juga nggak apa-apa. Besok sore, maksud Papa. Oke, Pak. Sekitar jam 3 tinggal ke perkebunan ya. Syukurlah. Terima kasih ya, Gak. Pa, cuma telepon Lingga aja. Gak mau telepon Emil. Kan Papa pernah janji sama Emil. Katanya Emil juga ikut membantu di perkebunan bareng sama Lingga. Gak mau diajak sekalian. Pak Emil mau ya? Coba aja Papa telepon. Kan dia waktu itu udah bilang dia janji bisa membantu. Ya. Oh, my father. Halo, Pak. Halo Mil, kamu lagi sibuk nggak besok? Ada pemotretan di pagi sih. Kenapa, Pak? Ini Papa minta tolong sama kamu untuk bantu Lingga cek teh di perkebunan. Kamu kan sudah janji sama Papa. Kamu mau bantu Papa di perkebunan. Gimana? Iya, Pak. Ya udah, boleh deh. Besok kan? Aku juga emang udah janji sama Papa. Jadi besok ya aku bantu-bantu di perkebunannya. Oke, makasih ya Mil. Oke, ya udah, Pak. Gimana, mau? Emil mau, Mah. Syukurlah. Semoga mereka berdua bisa kerja sama ya, Mah. Oh pasti, mereka pasti akan bisa kerja sama. Ya, kita doakan aja. Semoga mereka bisa saling membantu, ngurus perkebunan, membantu kita. Bagus. Gue bisa manfaatin kesempatan ini untuk ambil kamera yang ada di pulpen Lingga.